Selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Kita akan menyelami buku Never Stop Learning, karya Bradley R. States. Sebuah panduan ya buat jadi pembelajar yang lebih dinamis di dunia yang terus bergerak cepat ini. Betul sekali, sumbernya ini penuh prinsip bagus sih. Iya kan? Ada soal belajar dari gagal, terus fokus ke proses bukan cuma hasil, pentingnya refleksi, jadi diri sendiri, manfaatin kekuatan kita. Kombinasi spesialisasi sama variasi, belajar dari orang lain juga. Wah, banyak ya kelihatannya. Banyak, haha. Tapi intinya kuat banget, terutama kalau kita kaitkan ke bab 10 ya, yang soal determination itu. Determinasi. Nah, itu dia, kegigihan. Itu yang jadi kunci menurut States. Mari kita bedah bareng-bareng deh. Oke, siap. Jadi tantangan utamanya kan jelas ya, perubahan di sekitar kita ini cepet banget. Jadi kemampuan belajar itu bukan lagi, nice to have gitu, tapi udah esensial. Udah wajib ya hukumnya. Iya. Nah, buku ini, apalagi dengan penekanan determinasi di akhir, ngelihat belajar tuh bukan kayak proyek yang ada garis finishnya. Selesai, udah, bukan gitu. Terus gimana? Lebih kayak merawat kebun. Butuh ketekunan terus-menerus. Kalau nggak dirawat, ya jadi liar, terlantar. Oke. Masuk akal metaforanya. Jadi perlu determinasi biar kebunnya tetap subur ya. Persis. Nah, kenapa determinasi ini krusial banget? Mari kita lihat deh hambatan-hambatan belajar yang umum dan gimana strategi ngatasinnya itu. Ya sangat bergantung sama kegigihan ini. Oke. Kita mulai dari dasarnya dulu kali ya. Kenapa sih belajar terus-menerus ini jadi sepenting itu sekarang? Nah, di bab 1 itu stats cerita kontras yang menarik. Oh, yang kakeknya itu ya? Iya, kakeknya kerja di satu pabrik seumur hidup. Kontras banget sama pengalaman dia sendiri yang, pindah-pindah kerja, ganti industri, bahkan pindah kota. Dan itu bukan cerita aneh lagi ya sekarang. Kita-kita juga mungkin ngerasain dinamika kayak gini. Data di AS aja kan nunjukin rata-rata orang ganti kerja belasan kali sebelum umur 48. Gila juga ya? Iya, 12 kali itu rata-ratanya. Dan ini bukan cuma soal pindah kerja loh, akar masalahnya lebih dalam. Ada pergeseran ekonomi yang fundamental, itu dibahas juga di bab 1. Pergeseran gimana tuh maksudnya? Pekerjaan yang sifatnya manual, rutin, kayak di pabrik atau pertanian, itu nyusutnya drastis. Dan ini, menariknya bukan cuma karena pindah ke negara lain, itu cuma sebagian kecil. Oh, saya kira karena itu. Ternyata enggak, itu cuma sekitar 13% alasan hilangnya kerjaan manufaktur di AS tahun 2000-an. Mayoritasnya, 87%, itu karena, peningkatan produktivitas, otomatisasi. Contohnya, biar kebayang. Paling gampang, ingat dulu proses cek di bank. Kan manual banget tuh. Sekarang, udah elektronik hampir semua. Itu kan menghilangkan pekerjaan rutin. Iya. Artinya nilai kerja sekarang bukan lagi di situ ya? Bukan di yang rutin-rutin itu? Tepat sekali. Nilainya geser ke kemampuan kustomisasi, adaptasi, inovasi. Nah, semua ini butuh otak kita buat terus belajar. Lihat aja deh grafik di buku itu, grafik satu-satu. Pekerjaan non-rutin, entah yang mikir kayak manajer, atau yang butuh sentuhan manusia kayak perawat lansia, itu grafiknya naik terus. Sementara yang rutin? Stagnan. Nah, ini realitas ekonomi baru yang mau nggak mau maksa kita semua jadi pembelajar dinamis. Kemampuan dan kemauan, determinasi itu buat terus belajar, itu jadi pembeda banget. Oke. Jelas pentingnya kenapa kita harus terus belajar. Tapi kan faktanya nih, kita sering, gagal gitu ya, buat konsisten belajar, padahal tahu itu penting. Betul. Misalnya soal belajar dari kegagalan. Itu dibahas di bab 2 kan? Kita suka bayangin gagal itu kayak momen aha gitu, pencerahan instan. Tapi kata States, realitanya Lebih sering kayak slogi ya. Kayak kerja keras yang, menyakitkan, lambat gitu prosesnya. Nah, iya. Disinilah determinasi itu diuji banget ya, pertama kali. Anda ingat contohnya Tom Crosby dari Pulse Sudden Surface, CEO yang nekat banget itu? Yang salad itu bukan sih? Dia ngeluarin produk salad. Betul. Padahal data awal meragukan. Komite internalnya sendiri udah bilang jangan. Tapi dia maju terus. Dan hasilnya? Gagal total kan? Rugi gede banget. Hampir $500 juta kalau nggak salah. Mungkin bukan ruginya ya, tapi dia harus berdiri di depan semua karyawannya, ngakuin kesalahannya secara publik. Itu kan, butuh mental baja. Kebayang sih beratnya. Tapi dia nggak berhenti di situ kan? Itu dia poinnya. Dia nggak nyerah. Dia belajar.
belajar buat lebih dengerin timnya misalnya, dan nunjukin determinasi yang luar biasa buat bangkit lagi, coba lagi. Akhirnya menu sarapan mereka sukses besar. Ini contoh determinasi setelah jatuh. Tapi kenapa ya kok belajar dari gagal tuh bisa sesulit itu? Kan logikanya sederhana ya, kalau salah ya diperbaiki, belajar biar bener. Kok susah? Nah, ini dia. Psikologi kita main peran besar di sini. Buku ini jelasin di bab 2 dan 3. Ada beberapa bias yang ngehalangin kita, dan ini bikin determinasi jadi ya vital banget. Pertama, ada rasa takut gagal yang mendasar. Ataicipobia ya istilahnya? Iya, itu. Gagal itu kan secara fisik bikin stres. Hormon kortisol naik. Belum lagi rasa malu, cemas. Dan di banyak tempat kerja, gagal itu ada konsekuensi negatifnya, ada hukumannya. Jadi orang makin takut salah dong? Betul. Amy Edmondson nemuin hal menarik di risetnya di rumah sakit. Tim yang dipimpin manajer yang dianggap lebih baik justru ngelaporin kesalahan lebih banyak. Loh, kok gitu? Bukannya harusnya lebih sedikit? Bukan karena mereka lebih ceroboh, tapi karena si pemimpin ini berhasil nyiptain rasa aman psikologis. Jadi orang berani ngomong kalau ada salah, biar bisa belajar bareng-bareng. Nah, ngelawan rasa takut bawaan ini, itu butuh determinasi personal dan juga dukungan lingkungan kerja, jelas. Oke, selain takut gagal, ada lagi nggak bias yang bikin susah belajar? Ada lagi yang namanya bias hasil atau outcome bias. Ini di bab 3. Kita ini cenderung menilai bagus nggaknya sebuah keputusan atau proses cuma dari hasil akhirnya aja. Gimana tuh contohnya? Contohnya menarik banget dari pelatih basket profesional. Ternyata nih, kalau tim mereka kalah tipis padahal secara permainan mungkin mirip aja sama pas menang tipis, mereka itu jauh lebih mungkin ganti starting lineup di pertandingan berikutnya. Wah, serius? Padahal bisa jadi cuma karena kurang beruntung aja ya di detik terakhir. Bisa jadi. Fokus buta ke hasil akhir ini bikin kita nggak ngelihat kualitas proses yang sebenarnya. Nah, butuh determinasi buat bisa melihat melampaui hasil sesaat itu. Nggak gampang loh. Wah, itu jebakan banget ya. Bisa-bisa kita malah ngubah sesuatu yang udah benar cuma gara-gara kebetulan hasilnya jelek sesaat. Ini ada hubungannya nggak sih sama fokus ke performa daripada ke pembelajaran? Kayaknya nyambung ya? Nyambung banget, itu poin ketiga juga dari bab 3, soal fokus pada performa versus pembelajaran. Ini ada kaitannya sama konsep mindset Carol Dweck yang terkenal itu loh. Ah, iya. Growth mindset dan fixed mindset itu ya? Betul, kalau kita punya performance mindset atau pola pikir tetap, kita anggap kemampuan itu ya udah dari sananya, nggak bisa diubah. Akibatnya, kita hindari tantangan karena takut kelihatan nggak mampu, terus gampang nyerah kalau gagal karena mikirnya ya emang saya nggak bisa. Sebaliknya kalau growth mindset? Kalau growth mindset atau pola pikir bertumbuh, kita lihat tantangan itu sebagai kesempatan belajar. Gagal, ya itu bagian dari proses. Nah, ngubah mindset dari tetap ke bertumbuh ini bukan kayak sulap simsalabim. Butuh usaha sadar, butuh determinasi buat terus mencoba, terus belajar, meskipun susah atau gagal. Oke, jadi hambatannya banyak ya. Takut gagal, bias sama hasil, mindset yang keliru. Dan semua ini nunjukin kenapa kita butuh banget yang namanya determinasi. Sekarang, gimana dong strateginya? Buku ini kan nawarin beberapa cara biar kita bisa jadi pembelajar yang lebih efektif. Dan kayaknya semua strategi ini juga butuh kegigihan lagi ya. Tepat sekali. Nggak ada yang instan. Semua strategi efektif itu butuh determinasi pas kita coba terapin. Mari kita lihat beberapa yang utama ya. Pertama, yang tadi sempat kita singgung dikit, fokus pada proses, bukan cuma hasil. Ini dari bab 3. Maksudnya gimana tuh? Fokus ke proses. Bukan berarti cuek sama hasil kan? Bukan gitu. Hasil tetap penting, tapi ini lebih ke kita benar-benar membedah dan nyempurnain langkah-langkah buat mencapai hasil itu. Ada contohnya nggak biar lebih kebayang? Ada contoh bagus dari ahli bedah lutut, Robert Booth. Dia itu setiap tahun dia analisis lagi set alat bedah yang dipakai timnya. Dia juga insist kerja sama tim yang sama terus biar makin kompak. Bahkan dia perhatiin detail peran staf yang tugasnya cuma nyeterilin alat. Wow, sedetail itu ya? Iya, atau contoh lain, Dave Brailsford dari tim sepeda Sky, yang terkenal sama filosofi marginal gains itu. Oh, yang perbaikan 1% itu ya? Betul, dia terobsesi memperbaiki setiap detail kecil, sekecil 1%. Mulai dari latihan, nutrisi, bahkan sampai jenis bantal yang dipakai atletnya buat tidur. Nah, obsesi sama detail proses kayak gini, jelas butuh disiplin dan determinasi tingkat tinggi. Nggak bisa sehari 2 hari. Oke, fokus pada proses.
Selain itu, strategi apa lagi yang menonjol dan butuh determinasi? Yang kedua, ini kedengerannya sepele tapi penting banget. Berani bertanya. Ini dari bab 4. Kita seringkali terlalu buru-buru pengen punya jawaban. Padahal, ngajuin pertanyaan yang tepat itu justru kunci buat belajar lebih dalam. Buku ini kasih contoh yang agak tragis ya, soal misdiagnosis penyakit jantung bawaan langka, LQTS, di satu keluarga. Gara-gara dokter terlalu cepat berasumsi dan nggak bertanya lebih dalam lagi. Akibatnya fatal. Aduh, jadi bertanya itu bukan tanda kita nggak tahu, tapi malah cara belajar yang kuat ya? Persis. Dan itu butuh keberanian, butuh determinasi buat ngelawan bias kita sendiri. Kita kan cenderung punya confirmation bias ya. Cari bukti yang dukung pendapat kita aja. Nah, itu dia. Berani nanya ke diri sendiri. Ini asumsi saya bener nggak ya? Atau ada yang kelewat nggak ya? Dan bahkan berani ngaku, saya nggak tahu. Itu ngelawan ego kita banget. Butuh determinasi. Ada contoh positifnya? Ada. Dari Karna Strela di Egon Zehnder, dia berani mempertanyakan model rekrutmen eksekutif yang udah mapan. Terus dia kembangin model baru yang basisnya potensi. Salah satu kuncinya, curiosity, rasa ingin tahu. Itu kan lahir dari keberanian bertanya. Menarik. Oke, jadi fokus proses, berani bertanya. Terus ada lagi strategi yang butuh determinasi khusus. Saya ingat ada bagian yang agak, counterintuitif gitu. Anda pasti maksudnya bagian soal istirahat dan refleksi ya? Di bab 5. Nah, iya itu. Kok malah disuruh istirahat buat belajar? Ini yang ngelawan intuisi dan budaya kita yang sibuk itu keren. Kita itu punya action bias. Kecenderungan pengen selalu kelihatan ngelakuin sesuatu. Contoh klasiknya di buku, kiper bola pas adu penalti. Oh iya, yang itu. Statistik bilang, peluang terbaiknya itu kalau dia diam aja di tengah gawang. Tapi kebanyakan kiper loncat ke kiri atau kanan. Kenapa? Biar kelihatan berusaha. Iya juga ya. Saya juga kadang ngerasa bersalah loh kalau lagi nggak kelihatan sibuk. Jadi istirahat dan refleksi ini justru penting buat belajar. Penting banget. Justru kalau terlalu sibuk, kualitas bisa turun. Ada penelitian di bab 5, kepatuhan perawat buat cuci tangan itu menurun di akhir shift yang padat. Ya wajah, kecapean. Terus solusinya? Sebaliknya, kalau kita luangkan waktu buat refleksi, entah itu nulis jurnal atau diskusi tim singkat, itu terbukti ningkatin kinerja. Ada eksperimen sama agen call center. Grup yang refleksi 15 menit sehari, kinerjanya naik signifikan dibanding grup kontrol. Tapi kan susah ya nyari waktu di tengah kesibukan. Nah, di situ determinasinya diuji lagi, melawan tekanan buat terus aksi, terus sibuk, dan benar-benar menyediakan waktu buat diam sejenak dan mikir, itu butuh determinasi kuat. Melawan arus budaya kerja modern. Kayak Jade Vidi di Shinsei Bank itu, yang malah meditasi di tengah proyek IT gede-gedean. Oke. Jadi kita butuh determinasi buat fokus ke proses, berani bertanya, dan bahkan untuk berani istirahat dan refleksi. Ada lagi, gimana sama diri kita sendiri? Nah, itu nyambung ke strategi berikutnya. Jadilah diri sendiri, bab 6, dan bermainlah sesuai kekuatan Anda, bab 7. Kita kan sering kena impostor syndrome ya? Merasa kayak penipu gitu ya? Ngerasa nggak pantas? Iya. Terus jadi nyoba niru orang lain. Ingat gak video candid camera di lift yang orang-orang jadi ikut ngadep belakang cuma karena ada satu orang yang ngadep belakang duluan? Iya ingat. Nah, contoh positifnya ada Lela Jana. Dia nggak ngikutin jalur karir standar lulusan Harvard, tapi dia berani ngeramu pengalaman yang unik, pernah di Ghana, di World Bank, di konsultan buat bikin sama source, sesuai banget sama passion dan kekuatannya di isu kemiskinan. Itu butuh determinasi loh buat percaya sama jalur unik kita sendiri. Terus soal kekuatan itu, yang di bab 7. Bukannya kita sering disuruhnya memperbaiki kelemahan ya? Nah, buku ini argumennya sedikit beda nih. Fokus utamanya harusnya ke kekuatan. Penulis cerita pengalaman pribadinya. Dia pernah gagal di kerjaan visi. Karena fokus kerjanya di sales, padahal tuh kelemahannya dia. Kekuatannya malah dianalisis dan kolaborasi. Yang sebenarnya lebih cocok pas dia di McKinsey. Jadi cuekin aja kelemahan gitu? Bukan dicuekin juga. Tapi fokus perbaikin critical weaknesses aja. Kelemahan-kelemahan fatal yang benar-benar ngalangin kekuatan utama kita buat keluar. Bukan semua kekurangan diobatin. Oke.
Jadi pilih-pilih ya? Iya. Dan buat ngenalin kekuatan ini pun seringkali butuh bantuan orang lain. Ada latihan namanya Reflected Best Self Exercise disebut di buku. Dan lagi-lagi butuh determinasi buat memilih fokus ke kekuatan dan nggak kejebak dalam perangkap pengen sempurna di semua hal. Ini menarik sih. Fokus ke kekuatan, bukan semua kelemahan. Terus gimana soal area keahlian? Mending jadi spesialis banget atau jadi generalis yang tahu banyak hal? Nah, itu strategi kelima. Nemuin keseimbangan antara spesialisasi dan variasi. Ini dibahas di bab 8. Kalau terlalu spesialis, kita bisa jadi picik. Kayak contoh Sonarman di film The Fog of War, yang salah baca situasi gara-gara terlalu fokus sama keahlian sempitnya. Tapi kalau terlalu banyak variasi? Kalau terlalu banyak variasi tanpa ada pendalaman, kita jadi dangkal. Gampang lupa juga, ingat forgetting curve kan? Cepat lupanya kalau nggak diulang atau didalami. Jadi solusinya gimana dong? Solusinya, jadi orang yang bentuknya T-shape, kayak yang dicari sama perusahaan Valve Software itu. Punya keahlian yang mendalam di satu area, itu batang vertikal huruf T-nya, tapi juga punya pengetahuan yang luas di area-area lain, itu batang horizontalnya. Nah, buat ngebangun kedua kaki T ini, jelas butuh determinasi buat terus belajar, baik belajar mendalam maupun belajar meluas. Oke, T-shaped. Terakhir nih, gimana peran orang lain dalam proses belajar kita? Ini strategi ke-6 dan penting banget, belajar dari orang lain. Ini dari bab 9. Kita seringkali ngeremehin pentingnya kolaborasi. Kena coordination neglect istilahnya. Maksudnya? Penelitian penulis sendiri di Wipro nunjukin, tim yang anggotanya udah kenal dan pernah kerja bareng sebelumnya, itu kinerjanya jauh lebih baik. Soal budget, waktu, kualitas, menang semua. Kenapa bisa gitu? Ya karena koordinasinya lebih mulus. Mereka udah tahu siapa jago di bidang apa, punya semacam transactive memory system, kayak peta keahlian kolektif gitu. Dan yang penting, mereka lebih percaya satu sama lain buat berbagi ilmu, nggak pelit. Jadi, bangun hubungan baik itu penting ya? Banget. Dan mendekati interaksi dengan sikap inquiry, niatnya bertanya untuk belajar, bukan cuma advocacy, niatnya meyakinkan orang lain. Nah, itu butuh determinasi untuk bisa rendah hati dan aktif membangun koneksi. Wah, banyak banget ya ternyata. Mulai dari cara kita ngelihat kegagalan, fokus ke proses, berani nanya dan refleksi, jadi diri sendiri, dan pakai kekuatan kita, nyeimbangin spesialisasi sama variasi, sampai belajar dari orang lain. Semuanya kerasa nyambung, dan ya itu tadi, butuh determinasi ya. Benar sekali. Kita balik lagi ke metafora kebun dari bab 10 tadi. Penulis cerita, gimana kebun yang udah bagus banget pun bisa cepat jadi berantakan kalau nggak dirawat terus-menerus. Ah ya. Belajar itu persis kayak gitu. Prinsip-prinsip yang kita bahas tadi, itu bukan kayak checklist yang dicentang sekali terus selesai. Bukan. Tapi ini praktek berkelanjutan. Harus disiram, dipupuk, disiangi rumput liarnya. Butuh determinasi harian buat ngejaga kebun pembelajaran kita tetap subur. Jadi pesan utamanya bukan cuma soal apa sih yang harus dipelajari, tapi lebih ke bagaimana kita ngebangun otot kegigihan itu ya, buat terus belajar sepanjang hayat. Menjadi pembelajar dinamis itu bukan lari sprint ke garis finish jadi pintar, tapi ini lari maraton tanpa ujung. Ini bukan soal nguasain satu set skill yang nanti juga bakal usang, tapi lebih ke membangun kapasitas mental dan yaitu determinasi buat terus nyerap ilmu baru, beradaptasi, dan berkembang. Di dunia yang berubahnya secepat kilat ini, determinasi buat terus belajar inilah jangkar kita. Kunci buat kita tetap relevan dan bisa bertumbuh terus, baik secara personal maupun profesional. Ini benar-benar ngasih perspektif baru ya soal belajar. Bukan cuma soal tekniknya, tapi soal ketahanan mentalnya juga. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat para pendengar juga. Silakan. Dari semua strategi dan tantangan belajar yang kita obrolin tadi, gagal, proses, refleksi, kekuatan, variasi, kolaborasi, area mana sih yang paling kerasa menantang determinasi Anda saat ini? Dan coba pikirin, apa satu langkah super kecil aja, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai ngelatih otot determinasi Anda di area tersebut?